takkan lelap. Langkahku keras walau jalanan sempit. Hidupku kisah yang gak pernah sempit. Aku sendiri tapi sering suka bersama. Di antara orang-orang aku tak pernah fana. Sendiri penuh hati aku jadi nyata. Bersama kita kuat dunia. Aku suka sendiri, aku raja di istana. Tenang tanpa drama, tanpa kisah yang fana. Cahaya layar jadi teman dalam gelap malam. Sendirian tapi aku nggak merasa tenggelam. Cerita bermula di Korea tahun 2002 terbangun dan mencoba menelaah apa yang terjadi dan ayah datang memarahiku. Tak lama ayah sakit karena kecelakaan aku dan ibu bertanya ke dokter harus bagaimana. Setelah itu aku mencoba menggantikan ayah namun ada pelanggan yang kecewa karena ada toko roti yang lebih enak dan murah di seberang toko kami. Di tengah masa pemulihan ayah ngotot ingin melanjutkan toko roti karena takut pelanggan pada lari karena ketidakbecusanku namun tetap saja gagal dan akhirnya kami bangkrut. Lalu tak lama kondisi ibu ikut memburuk, kami periksa di rumah sakit dan kami kaget tahu ibu terkena kanker perut karena banyak pikiran. Ayah pun tertabrak bus. Aku menyelamatkan ayah dengan mendorongnya namun ajaibnya secara samar aku bisa mendengar apa yang terjadi di dalam komaku. Aku bermimpi menjadi pejuang. Aku dihajar dan terus bertarung. Perlahan tapi pasti. Aku menjadi lebih kuat. Dan akhirnya menjadi pemimpin sebuah kelompok. Aku memang bukan yang terkuat di sana namun aku salah satu yang diperhitungkan. Semasih aku berpikir apa yang terjadi, apakah ini mimpi atau bukan. Namun tekad yang seorang pejuang dan ingatan masa lalu masih ada serta ingatan yang aku pelajari masih ada. Ya udahlah, batinku yang terpenting aku masih memiliki keluarga. Aku bahagia sekaligus sedih di saat bersamaan. Aku hanya perlu memperbaiki semua dari awal. Agak melelahkan sih tapi ya udahlah. Ayah dan ibu bingung mengapa aku menjadi rajin tanpa disuruh ke toko roti. Ayah terlihat sedikit senang karena perubahanku. Dalam batinku berkata aku baru kembali. Ayah menyuruhku berganti pakaian dan setelah itu mengajak pergi. Batinku, kenapa tubuh ini lemah sekali? Sambil berkata baik. Aku sedikit melamun berkata dalam hati, ayah masih muda, bahkan lebih muda saat aku menjadi pemimpin kelompok pejuang. Saat aku menarik laci lemari kekuatan dan menjatuhkan sebagian isinya tapi dengan refleks yang cepat sebelum berserakan sudah kutangkap. Aku mencoba mencari pakaian tapi aku bingung harus pakai apa. Lalu aku asal aja memilih suara ayah sudah menyuruh cepat. Setelah itu aku keluar, ayah melihat kakiku dan berkata tunggu sebentar lalu melemparkan kaos kaki menyuruhku memakainya. Aku pun mengambilnya tapi aku merasa tidak dingin untuk memakai kaos kaki. Aku mengingat dulu ayah juga melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian kita pun pergi bersama. Macam-macam mobil lalu lalang. Di perjalanan ayah bingung dengan apa yang aku lakukan. Aku melakukan sedikit keahlian yang aku dapat saat menjadi pejuang tapi karena tubuh lemahku aku hanya bisa melakukan sedikit. Aku merasa diriku terlalu lemah sekarang. Aku terus berulang mengatakan di benakku untuk fokus-fokus. Di sela-sela berjalan ayah tersenyum padaku. Sesampainya di toko aku membantu buka toko dan sedikit bebersih di sekitaran tokonya di saat ayah mengecek kue di toko dan keuangan tokonya. Aku bebersih di dalam toko selagi ayah membuat roti. Jika ini mimpi, aku tidak ingin bangun selamanya. Sudah 1 bulan aku kembali ke dunia ini. Ada beberapa pelanggan berlangganan di toko roti kami. Aku mulai terbiasa rutinitas ini. Di sana tubuhku lebih lemah dari yang lain, berbeda dengan di sini. Aku senang. Di sinilah aku harusnya berada. Di sana aku memang belajar banyak. Tapi aku tidak merindukannya. Karena di sana tidak ada keluargaku. Aku meyakinkan ayah untuk pulang walaupun dia ingin membantu. Aku senang sendirian melakukannya karena akan lebih cepat dan aku melakukan sisa waktu untuk melatih tubuhku. Saat koma samar-samar aku mendengar keluargaku mengalami masalah keuangan, bahkan kesusahan untuk membayar biaya rumah sakit. Kedatangan saudari kembarku menghabiskan waktu bersama keluargaku dan melihat acara tentang roti.
Aku mengikuti resep membuat roti yang ditayangkan tadi dan wow, aku bisa menirunya. Tapi aku merasa masih ada yang kurang. Yang terpenting ayahku senang dan sangat menyukai rasanya, begitupun bentuknya, bahkan ingin menjualnya di toko. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba rasa banyak kue dengan saudari kembarku. Dahulu keluargaku hancur karena kini aku telah kembali. Aku akan menjaganya untuk tetap utuh. Sesampainya di rumah aku mulai mengaplikasikan kue yang kupilih dan memulai membuatnya. Saudariku menceramahiku mengapa harganya murah banget, 2.000 won atau Rp22 dan 10 potong hanya 18.000 won atau sekitar Rp200.000. Banyak pelanggan yang tertarik dari anak muda hingga lansia. Esoknya pun pelanggan tidak hentinya datang. Aku dan ayah sedikit kewalahan karena banyaknya jumlah pelanggan. Ayah terlihat kelelahan. Aku membantu memijit ayah dan tidak lama kami pulang. Aku memilih untuk latihan. Sesampainya di rumah besoknya aku bekerja lagi di toko dan ibu datang membawa bekal. Ibu senang melihatku tanpa masker. Hari berjalan seperti biasanya, laku keras dan habis sebelum jam 3 sore. Tak lama ada yang datang. Ternyata pemilik toko roti di seberang datang mengatakan bahwa dia sudah bangkrut dengan nada sedikit ketus. Sebelum membuat masalah aku menariknya keluar. Entah bagaimana bisa dia terjatuh saat keluar toko kami. Jadi mau tidak mau aku membawanya ke rumah sakit. Seusai pulang dari rumah sakit, ayah berbicara tidak bisa memberikan gaji tapi memberiku insentif. Ayah berencana memberikan 50% dari keuntungan toko roti. Sesampainya di rumah, ayah dan ibu merayakan hari anniversary pernikahan mereka. Aku sendiri di malam dingin gelap, tapi jiwaku tetap kuat akan lelap. Langkahku keras walau jalanan sempit. Hidupku kisah yang gak pernah sempit. Aku sendiri tapi sering suka bersama. Di antara orang-orang aku tak pernah fana. Sendiri penuh hati aku jadi nyata. Bersama kita kuat dunia. Aku suka sendiri, aku raja di istana. Tenang tanpa drama, tanpa kisah yang fana. Cahaya layar jadi teman dalam gelap malam. Sendirian tapi aku nggak merasa tenggelam.